Ayat ini, Yesaya 46 ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur. Ternyata di daerah timur ada dua lambangnya. Nah, tapi kita akan lihat ya, mana yang lebih cocok ya dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya 46 ayat yang ke-11. Kalau saudara lihat yang di Thailand ya, apakah itu burung? Ya, kalau sudah lihat saya lingkari di sana, masa burung punya six pack, ya, dan masa burung punya dadanya binaraga, kemudian dia punya ibu jari dan 4 jari begitu. Ini apa benar-benar burung atau apa? Ternyata yang Thailand, memang dia mempunyai emblem atau simbol negara, ya, yaitu berupa burung, tetapi ini adalah seorang penari burung, saudara. Ya, ini penari burung. Nah, berarti apa yang dikatakan Yesaya 46 ayat yang ke-11, yang berkata bahwa yang memanggil burung buas dari timur, yang paling tepat adalah Indonesia. Karena betul-betul 100% burung, saudara. Ya, nggak punya six pack, nggak punya dada binaraga. Ya, jadi betul-betul burung. Nah, apa yang dikatakan Yesaya ini terhadap Indonesia? Inilah profesi terhadap Indonesia. Yesaya 46, kita baca selanjutnya. Di dalam Yesaya 46 ayat 12 dan ke-13. Ya, minta tolong Ibu Kathy bisa bantu saya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Saudara lihat, thank you untuk membacanya. Saudara lihat di sini apa yang dikatakan mengenai Yesaya 46 ayat 12 dan 13 ini untuk burung buas dari timur itu, yaitu untuk Indonesia. Ayat 12 dikatakan, dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak. Ya, ternyata di Indonesia banyak orang yang congkak. Dalam hal apa? Dalam hal tidak mau mengakui Yahweh sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Banyak yang congkak. Mereka masih pakai ya nama Arab dan nama Yunani. Orang-orang congkak dan orang-orang yang jauh dari kebenaran. Siapakah mereka? Hybrid dan duo hybrid. Saudara yang belum mendengarkan, segera mendengarkan. Siapakah hybrid, siapakah duo hybrid. Inilah orang-orang yang jauh dari kebenaran. Dan orang-orang yang congkak, yang merasa sok tahu, sehingga mengata-ngatai menista nama Yahweh. Inilah sebuah realita yang dikatakan Bapak Yahweh mengenai nubuatan tentang Indonesia. Tetapi nggak sampai di sana, saudara. Ada hal-hal yang menguatkan, yaitu ayat 13. Dikatakan bahwa keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Ternyata ada sekelompok ya yang mau terima Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Dan dikatakan keselamatan itu tidak jauh, ya, dekat sekali. Sebab kenapa? Aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Inilah grup yang percaya kepada pola yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, yaitu pola Ibrani. Karena keselamatan datang dari Israel. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, itu yang lebih tepat. Ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach
saudara dan saya yang telah terima baptisan dalam nama yang benar dan berjalan di dalam pola yang benar, ini berlaku ayat yang ke-13. Keselamatan tidak jauh lagi ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sangat luar biasa sekali. Ya, tapi masih juga ada banyak orang yang congkak, orang-orang yang menista. Itu bagian ayat yang ke-12. Ya, jadi sangat luar biasa sekali Bapak Yahweh memperhatikan negara kita. Ya, Indonesia. Burung buas dari timur. Nah, kita akan lanjutkan. Pengangkatan, kapan atau bila mana? Ya. Nah, untuk melihat hal ini, perbedaan antara pengangkatan dan second coming, pengangkatan itu rahasia, saudara. Sifatnya adalah rahasia. Ya, di dalam Matius 24 ayat 36 sampai yang ke-39. Itulah ayatnya. Kita memang hari ini betul-betul Bible study ya. Kita buka banyak ayat ya. Matius 24 ayat 36 sampai yang ke-39. Ya, bisa minta tolong dibacakan Ibu Kiati? Iya, Matius 24. Sebentar, Pak. 24 ayat 36 sampai dengan 39. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak akan sesuatu, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Iya, terima kasih. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada satu yang tahu. Ya, karena itu dirangkumkan ayat ini adalah peristiwa rapture, ini adalah rahasia. Nah, saya ingin jelaskan mengenai rahasia ini. Ya, melalui sudut pandang 7 hari raya pola Ibrani. Ya, rahasia. Jadi tidak ada yang tahu. Ya, kapan tepatnya itu yang dimaksud. Ya, tidak ada yang tahu. Kedatangan Yeshua HaMashiach dalam arti bukan second coming, akan tetapi di rapture. Ya, karena ini kedatangan Yeshua HaMashiach khusus, sekali lagi saya utarakan, khusus untuk mempelai Yeshua HaMashiach. Nah, kita akan lihat rahasianya di mana. Ya, kenapa tidak diketahui? Di dalam pola 7 hari raya Ibrani, ya, ada 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, dan 5 diantaranya itu semua punya tanggal. Hanya ada 2 hari raya yang tidak punya tanggal, yaitu hari raya buah sulung dan hari raya Shavuot, Pentakosta. Ya, hari raya Pesach, Paskah 14 Nisan, hari raya roti tidak beragi 15 Nisan, hari raya Nafiri Sangkakala Yom Teruah itu adalah 1 Tisri, hari raya pendamaian 10 Tisri, hari raya Pondok Daun 15 Tisri. 2 hari raya buah sulung dan Shavuot tidak mempunyai tanggal karena perhitungannya mereka, kalau buah sulung itu berdasarkan hari pertama setelah 15 Nisan, dan untuk Shavuot atau Pentakosta adalah dihitung dari 50 hari setelah buah sulung, perayaan buah sulung. Nah, uniknya di sini saudara, 2 hari raya yang tidak mempunyai tanggal ini, ya, ada peristiwa yang besar yang terjadi. Ya, peristiwa apa saja itu? Yang pertama adalah di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan. Ya. Yeshua berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ini kejadian adalah pada saat Pesach, ya, kematian Yeshua HaMashiach.
Matius menuliskan ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, jadi pada saat kematian Yeshua HaMashiach, kuburan-kuburan itu terbuka. Ya, ingat ya, kuburan zaman dulu itu dalam gua, saudara ya. Dan kemudian orang-orang kudus, hanya orang-orang kudus yang telah meninggal itu bangkit. Dan diperjelas ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi setelah Yeshua bangkit dari antara orang mati, barulah mereka bisa keluar dari kubur itu. Sebelumnya tidak bisa. Orang mati bangkit. Dikatakan ini bukan sembarang orang, yaitu orang-orang kudus. Orang-orang mempelai Yeshua HaMashiach. Contohnya siapa? Yosef. Ya, siapa lagi? Abraham. Siapa lagi? Ya, Sarah. Kemudian Leah. Ya, nabi-nabi. Ya, Daud. Itu bangkit semua, saudara. Jadi saat itu terjadi kebangkitan. Ya, dan mereka kemudian menampakkan diri, dan mereka tunjukkan, ini loh hasil dari pengorbanan Yeshua HaMashiach. Hasil kamu percaya Yeshua HaMashiach, ada tubuh baru, tubuh kemuliaan. Ya, mereka tidak mungkin mati lagi. Ya, mereka akan masuk ke dalam Syamayim bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Ya, ini peristiwa terjadi di antara buah sulung dan Syavuot. Yang kedua, peristiwa yang terjadi adalah tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 dan 9. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Elohim. Sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa apa ini? Peristiwa pengangkatan, rapture, diwakili oleh Yeshua HaMashiach. Dan peristiwa ini terjadi di antara perayaan buah sulung dan Syavuot. Ya, karena masih 40 hari, saudara. Kurang 10 hari, Pentakosta. Ya, jadi dari sini, 2 hari raya ini mewakili pengangkatan. Ya. Ada orang yang berkata bahwa pengangkatan itu diwakili oleh perayaan Nafiri atau Sangkakala. Saya mundur sebentar ya. Yaitu 1 Tisri. Saya bilang menurut saya kurang tepat. Karena yang pertama itu ada tanggalnya. Ya. Sedangkan pengangkatan tidak ada tanggalnya. Yang kedua, hari raya Nafiri Sangkakala, ya itulah hari yang disebut Rosh Hashanah. Ya, jadi kepala dari tahun. Ya, jadi disitulah kedatangan Yeshua HaMashiach. Mengapa? Setelah peristiwa kedatangan Yeshua HaMashiach akan diikutin orang-orang Yahudi, orang-orang Israel akan disucikan, didamaikan, yaitu Yom Kippur, 10 Tisri, dan kemudian setelah itu mereka akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu Sukkot. Ya, jadi pengangkatan akan diwakili oleh perayaan buah sulung dan Syavuot. Ya. Jadi dari sini kita bisa paham ya. Seringkali orang menggunakan ayat ini, ya Matius 24 ayat 36, dan mereka mengacak-ngacak ya, saya bilang ya. Mereka potong ayat dan kemudian dikatakan bahwa tidak tahu kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya, second coming. Ayat ini seringkali dipakai untuk second coming. Tapi kalau saudara lihat, Matius 24:36 ini perikopnya tentang pengangkatan. Tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Kathy tadi. Itu tentang pengangkatan. Ya, tetapi banyak orang memperkosa ayat ini, saudara. Dipaksakan
Sehingga mereka berkata, ya, ini adalah otoritas sorga, ya, bahwa tidak boleh ada orang yang tahu tentang kedatangan Yeshua HaMashiach saat dan masanya. Saya bilang tidak tepat. Kenapa? Karena ayat ini konteksnya adalah pengangkatan. Saudara bisa lihat ayat ini ya, saudara baca sendiri ya, ayatnya panjang. Itu ada di dalam Matius 24 ayat 30 sampai 42. Itu berbicara mengenai pengangkatan. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa ikutin materi yang telah saya berikan yang berjudul Matius 24. Jadi ayat ini jangan dipotong, kemudian dipakai seenaknya untuk menentukan, untuk mengatakan bahwa kedatangan Yeshua HaMashiach tidak tahu kapan, begitu. Ya, second coming tidak tahu kapan. Ya, jadi hati-hati dengan pengajaran ini. Dan juga ada satu ayat yang dipotong lagi, yaitu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 7. Saya harus berikan ini karena saya tahu di dalam dunia maya seperti ini ya, di dalam dunia perchannel seperti ini, ada banyak pengajaran-pengajaran dan kalau saudara telan begitu saja, saudara akan tersesat, saudara akan kena racun ya. Jadi saya harus jelaskan satu-satu sehingga saudara tidak tersesat. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 7. Ayat ini juga sering dipotong untuk menyatakan bahwa tidak tahu masa kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya, ayatnya berbunyi demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ini dipotong. Kalau kita kepingin lihat ayat yang selengkapnya, itu ada di dalam perikopnya adalah di dalam Kisah Rasul 1, 6-8. Ya, yang berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka ini rasul-rasul, yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ini pertanyaan daripada murid-murid. Karena mereka murid-murid sedang menunggu kapan kerajaan Israel dipulihkan. Itu pertanyaan mereka. Sehingga murid-murid menanyakan, Tuhan mau nggak engkau memulihkan kerajaan Israel sekarang? Ya, maksudnya gini, Tuhan maukah engkau pada masa ini, masa sekarang ini, memulihkan, karena engkau sudah pakai tubuh kemuliaan, begitu, ya kan? Nah, Yeshua harus menjawab pertanyaan murid-muridnya. Karena itu Yeshua jawab untuk mereka, ya, untuk mereka. Dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ini untuk mereka, untuk murid-murid yang sedang bertanya, yang, ya, saya lanjutkan, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Buat kamu, maksudnya Yeshua itu begini loh, tugasmu itu kamu nunggu sampai kamu penuh Ruach HaKodes, dan kamu akan jadi saksi start dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Selesai, itu tugasmu. Ya, ini yang dikatakan Yeshua kepada murid-muridnya. Ya. Jadi, murid-murid pada saat itu tanya, saat inikah pemulihan kerajaan Israel? Maka Yeshua katakan kepada mereka, buat kamu bukan masanya. Excuse me. Buat kamu, tugasmu adalah tunggu Ruach HaKodes. Kemudian, jadi saksi dan sebarkan kebenaran firman sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi orang yang menyatakan bahwa ayat 7 ini ya, dikatakan bahwa oh tidak tahu kapan kedatangan Yeshua HaMashiach dan dijadikan satu patokan. Ya. Dia potong ayat seenaknya, dia perkosa ayat ini. Ya, sehingga banyak orang tersesat dan tidak mau menyelidiki firman. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan ayat dengan orang-orang seperti ini, dengan pengajaran seperti ini. Nah, kalau di dalam rapture ya, itu adalah rahasia. Nah, sedangkan bagaimana dengan second coming? Ya. Kapan second coming terjadi? Nah, kita akan bahas ini. Jelas dikatakan second coming terjadi setelah 3,5 tahun setelah pengangkatan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa second coming, kedatangan Yeshua HaMashiach
menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, itu tidak tersembunyi, tidak rahasia. Karena perhitungannya bisa dihitung sejak orang rapture. Pada saat terjadi rapture, seluruh dunia memberitakan hal yang luar biasa. Orang hilang, kecelakaan di mana-mana. Saudara dengarkan pengajaran dari Papi Lukas mengenai apa yang terjadi setelah rapture. Itu akan terekspos seluruh dunia. Nah, mulai saat itu, hitunglah 3,5 tahun. Hitunglah 3,5 tahun, kurang lebih ya, nggak akan jauh, nggak akan lebih setahun atau kurang setahun, nggak mungkin. Kurang lebih berapa minggu saja. Disitulah Yeshua HaMasyiah akan datang. Jadi, kedatangan Yeshua HaMasyiah tidak rahasia lagi. Ya, bukan rahasia lagi. Bisa dihitung sejak pengangkatan. Nah, kalau saudara mengikuti materi yang saya berikan di dalam channel ini, ya, ternyata ada polanya, saudara. Ya, saudara bisa temukan di materi Misteri 2030. Kemudian ada banyak yang saya sudah sampaikan, ada 4 rekaman. Ya, saudara belajarin itu semua, saudara akan temukan. Kita harus berjaga-jaga tahun 2030. Ya, tahun 2030 kita harus waspada, berjaga-jaga. Mengapa? Ya, saudara akan temukan karena angka gematrianya adalah 4.000 juga, ya, melalui kata Bereshit. Ya, saya nggak bisa menjelaskan di sini karena terlalu panjang. Lebih baik saudara cari ya channel ini, sudah lengkap saya berikan. Dan di situ saudara ketemu bahwa kita harus berjaga-jaga. Ingat ya, saya nggak meramal dalam hal ini. Kita harus berjaga-jaga. 2030, kita harus waspada. Tapi yang maksud saya adalah, ini kedatangan Yeshua HaMasyiah second coming. Jadi berjaga-jaganya bukan 2030, saudara kan keenaan. Saudara mikir, wah masih 8 tahun lagi Pak. Saya kasih tahu, sebelum 2030, ya itu ada dipotong 7 tahun. Ingat, 7 tahun ini adalah kalender Bapak Yahweh terhadap orang-orang Israel, Yahudi. Jadi kita harus tahu, kita harus perhitungannya 2030 dikurangin 7. Ya. Jadi 2023. Ya. 2023. Ini berdasarkan pola loh ya. Ya, saya nggak bisa jelaskan ini semua, saudara pelajari sendiri Misteri 2030. Ya, lengkap di sana. Saya sudah berikan lengkap. Kalau saudara nggak belajar ya rugi sendiri. Saya encourage saudara belajar semua. Ya, karena ini Bible study, saudara. Ya. Ini jujur saja ini tingkat tinggi, saudara. Ya, nggak gampang. Ya, kalau belajar berarti saudara harus ulangin lagi, harus perhatikan lagi, dan baru saudara bisa mendapatkannya. Ya, jadi kalau saudara lihat bagan ini, Yeshua HaMasyiah. Ya, menurut pola Misteri 2030 akan jatuh di dalam tahun 2030. Ya, karena Yeshua berkata, ingat ya, 2 hari, 2 dinar, ya, perumpamaan 2 dinar, dan juga Yeshua berkata, hari ini dan besok aku akan menyembuhkan dan sebagainya. Itu ada di materi 2030. Ya, jadi 2030 kalau saudara lihat di titik Y, saudara lihat di sana ya, titik Y. Nah, saudara harus kurangin itu 7 tahun. Ya, kenapa? Karena 7 tahun itu akan dibagi menjadi 2, yaitu 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Ya, saudara harus paham dalam hal ini. Ya, jadi kita harus tahu 3,5 tahun yang pertama adalah masa pencobaan, dan kemudian 3,5 tahun yang kedua adalah masa anti HaMasyiah. Nah, apa yang dijelaskan oleh Papi Lukas, ya, mengenai apa yang terjadi setelah rapture itu adalah 3,5 tahun yang kedua. Yang kedua, ya. Nah, sekarang dari bagian yang saya kasih di depan itu sebelah kiri atas tertulis rapture, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Nah, kalau gitu rapture-nya kapan? Kan? Apakah bisa dilihat di sini? Ya, coba kita lihat ya. Kapan rapture? Ya, kapan rapture? Nah, ini dia. Kita buka di dalam Yesaya 26 ayat 18 sampai yang ke-21. Ini belum pernah saya ungkapkan
Saudara perhatikan baik-baik 4 ayat ini. Ini luar biasa. Ya, adanya di dalam perjanjian lama di Tanak, ya. Ini adalah pola nubuatan kitab Nabi Yesaya 26, ya. Kitab Nabi Yesaya 26 ayat 18 sampai 21. Ayat 18-19 itu bercerita mengenai pengangkatan. Ya, dikatakan demikian. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Garis bawahi melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. 19. Ya Yahweh, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Kita sudah baca sebelumnya ya. Tapi saya akan pertegas di sini. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Wow. Ya, mayatnya bangkit. Apakah ini zombie? Coba kita baca selanjutnya. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Yahweh ialah embun terang. Dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Inilah rapture. Inilah pengangkatan. Nah, setelah ini ayatnya apa? Tadi kan dikatakan setelah rapture, maka masa 3,5 tahun yang kedua, masa anti-Hamasiyah. Dan ternyata ayat ini juga berkata persis seperti polanya, yaitu ayat yang ke-20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi orang-orang yang tertinggal, Israel, ya, bangsaku, bangsanya Yesaya, disuruh ngumpet, disuruh bersembunyi sesaat, nggak lama kok. Berapa lama? 3,5 tahun. Sampai kapan? Sampai amarah itu berlalu. Siapakah amarah ini? Amarah ini adalah anti-Hamasiyah. Luar biasa ayat ini. Ngumpetnya di mana? Dijelasin. Yaitu di Petra. Ya, yaitu di Petra. Dan setelah ngumpet, ya, setelah bersembunyi, setelah amarah itu berlalu, apa yang terjadi? 21. Sebab sesungguhnya Yahweh mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Inilah perang Harmagedon. Kalau saudara lanjutkan, Fatsal yang ke-27, saudara akan temukan pola ini akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi nanti kita akan bahas itu. Ya, jadi pola Nabi Yesaya ini udah ada sidik jarinya semua, dari pengangkatan, dari masa anti-Hamasiyah 666, 3,5 tahun yang kedua, dan juga perang Harmagedon. Bahkan Yesaya 27 itu 27, 28 ya, 27 yang jelas. Saudara akan lihat tentang kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Ya. Dan yang berikutnya, kalau itu tadi saya ambil dari Tanak, perjanjian lama, sekarang kita ambil dari perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru. Polanya adalah pola Wahyu 12. Wah, ini saya suka sekali dengan Wahyu 12 ini. Ya. Luar biasa, karena ini gambarannya lengkap sekali. Tapi banyak orang yang melintir Wahyu 12 ini. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, pola Wahyu 12 ini apa? Ya. Nanti saudara baca ya, Wahyu 12 semuanya. Ya, kalau saya baca nanti saudara nggak belajar. Ya, jadi saudara baca semuanya ya. Saya kasih tahu polanya saja. Jadi polanya Wahyu 12 ini ya, ada perempuan yang sedang mengandung, kemudian dia berselubungkan matahari, mempunyai mahkota, bintang, dan juga bulan di bawahnya. Ingat sekali lagi, perempuan ini bukan ratu sorga. Bukan. Tetapi perempuan ini, saya langsung aja ya, ini adalah, bukan gereja, sorry. Itu gereja, kalau gereja itu yang pengajaran sebelah. Perempuan ini adalah
Israel. Ya, Israel. Dan pada saat perempuan ini sedang mengandung, naga itu ya sedang menunggu bayinya. Ya, naga itu tidak mengutik-ngutik perempuan ini, tidak. Tapi naga itu menunggu bayinya. Ya. Nah, saat bayinya lahir, apa yang terjadi? Bayinya itu langsung diangkat ke tahta Elohim. Ya, itu garis besarnya begitu. Jadi perempuan ini ada Israel. Dan bayi itu sedang ditunggu oleh si naga. Siapakah bayi itu? Ya, yang sedang ditunggu oleh naga itu. Ternyata bayi itu adalah orang-orang mesianik. Orang-orang yang mengikuti pola Yehudi. Ya. Jadi bayi itu adalah mesianik, orang-orang mesianik. Apakah kita termasuk mesianik? Saudara dengarkan penjelasan di agama hybrid. Ya. Yang hybrid yang mana, yang salah yang mana, yang benar yang mana. Ya, paham ya dalam hal ini ya. Jadi setan tuh nunggu. Ya. Karena itu setan tuh berusaha untuk menjatuhkan mempelai-mempelai Yeshua HaMasiah. Jadi yang dikandung ini adalah mempelai-mempelai Yeshua HaMasiah. Dan peristiwa ini adalah peristiwa pengangkatan. Saudara dan saya harus hati-hati, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Kita yang telah menerima tanda meterai, baptisan yang benar, dan berjalan di dalam kebenaran firman, ya, kita juga harus berjaga-jaga. Jangan sampai Satan menjatuhkan kita. Jangan sampai kita jatuh kepada pola yang salah. Jangan sampai kita kembali lagi menyembah pola Yunani, ya, dengan nama Arab dan sebagainya. Jangan sampai juga masuk ke dalam pola rabbinik, ya, yang percaya dari Talmud, ya, tidak mau lagi nyebut atau mengucapkan nama Yahweh, tetapi ganti Hashem atau Adonai. Itu spiritnya spirit Talmud. Ya, hati-hati. Jangan sampai terseret. Karena naga itu, dia menyeret sepertiga bintang. Ada banyak kejatuhan yang terjadi di mempelai-mempelai Yeshua HaMasiah zaman akhir ini. Hati-hati. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau bayi itu mesianik, setelah bayi itu naik diangkat ke sorga, setelah itu ternyata si naga itu ya, dia karena tidak bisa mendapatkan bayi itu, maka dia serang perempuan ini. Ya, nanti saudara baca sendiri ya, Wahyu 12 ya. Dia serang perempuan ini, dia kejar perempuan ini. Tetapi perempuan ini diberi sayap burung nasar dan disembunyikan oleh Bapak Yahweh di satu tempat yang aman, ya, yaitu di Petra. Siapakah perempuan yang dikasih burung sayap nasar ini? Inilah 144.000 orang Israel Yehudi yang percaya kepada Yeshua HaMasiah tapi tertinggal. Ya, jadi mereka akan diselamatkan di Petra. Ya, di Petra. Dan setelah mereka diselamatkan di sana 144.000 ya, maka marah naga itu. Nah, ini dia Wahyu 12 ayat 17 ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang mengikuti hukum-hukum Elohim dan memiliki kesaksian Yeshua. Jadi dia nggak bisa mendapatkan yang 144.000 itu. Ya, saya akan skip sebentar. 144.000 ini adalah orang yang akan mempopulasi kembali dunia ini di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi cikal bakalnya itu ada di dalam 144.000 ini. Ya, jadi
naga itu tidak bisa menghabisi yang 144.000 ini, maka dia pergi ke keturunan perempuan ini yang lain, yang menuruti hukum Elohim dan memiliki kesaksian Yeshua. Siapa mereka itu? Siapa yang pegang hukum Elohim, memiliki kesaksian Yeshua, tapi berhadapan dengan anti Hamasiyah? Siapa? Tidak lain, ya, grup yang tertinggal ini adalah grup hybrid. Ya, jadi saudara bisa lihat ya, grup yang tertinggal ini adalah grup hybrid. Mungkin saudara bingung, siapa ini grup hybrid? Ya, saudara bisa lihat di pembahasan yang telah kita bahas bersama, yaitu di dalam agama hybrid. Saya akan berikan sedikit saja ya, yang supaya saudara bisa tahu siapakah sih grup hybrid ini. Ya, inilah grup hybrid. Ya, si Yunani, Ratu Sorga, ya, Nicolaitans, ya, kemudian siapa itu namanya, penyembahan ibu anak, ya kan, yang sebelah kanan atas itu adalah lemak ikan, ya, ada pohon yang dihiasi sebelah kiri bawah, kemudian ortodoks, yang di tengah yang pakai sepeda. Saudara tahu siapa yang pakai sepeda? Ya, mereka termasuk hybrid. Dan juga di atasnya yang naik sepeda itu, ya, itu lihat pastornya itu dia pakai apa itu namanya? Kayak kalung begitu ya, kayak kalung dari kain gitu. Dan ada warna-warninya, ya, pelangi, warna pelangi, dan sedang memberkati si Tono dan si Tony. Saya tidak menjelekkan nama Tono dan Tony, ini hanya istilah, jadi saudara jangan tersinggung. Ya, jadi pastornya sedang memberkati 2T, Tono dan Tony. Ya, ya. Ini hybrid semua, saudara. Jadi inilah yang tertinggal, inilah yang dimaksud sebagai keturunan yang lain, ya, Wahyu 12 ayat 17. Jadi saudara paham di sini. Nah, ini bagian terakhir. Saudara harus hati-hati dengan pengajaran mengenai, saya akan bukakan ya, yaitu pelayanan orang sempurna. Saya nggak tahu saudara pernah mendengar ya tentang pengajaran yang mengatakan bahwa di zaman akhir ini ada yang namanya pelayanan orang sempurna. Nah, pengajaran ini dibawakan oleh ini dia. Ya, ini sangat terkenal di Indonesia. Tulang Elisa. Ya, mungkin saudara akan tanya, ini kok Pak Yosef Roy tahu ini? Saya kasih tahu ya. Ini masa kecil saya dari sini, saudara, dari Tulang Elisa. Ya, sejak saya pertama kali waktu baptisan ya, saat itu kan masih belum kenal baptisan yang benar. Tapi saya dibaptis ya di gereja ini, saudara, di Surabaya. Ya, dan gembalanya itu mengajarkan mengenai pelayanan orang sempurna. Tapi untung Bapak Yahweh arahkan saya, bawa saya di dalam pengertian yang lebih mengarah kepada pola Ibrani. Dan saya lihat pengajaran ini tidak ada di dalam firman. Ya, tidak ada dalam firman. Kenapa kok ada istilah pelayanan orang sempurna? Ya, saya akan jelaskan. Jadi dia menganggap bahwa perempuan di dalam Wahyu 12 ini bukan Israel. Itu kesalahannya di sana. Dia menganggap perempuan ini adalah gereja.
Ya, ini adalah gereja. Dan gereja ini menghasilkan orang-orang sempurna. Ya, itu pengajarannya. Dan gereja ini akan secara mujizat diselamatkan oleh Tuhan di satu tempat. Ya, sedangkan orang sempurna ini saja yang diangkat masuk ke dalam Syamayim. Sedangkan gerejanya enggak keangkat, disembunyikan. Begitu. Ya. Dan kemudian sinaganya itu marah memerangi keturunan perempuan yang lain. Itu yang masuk bagian istilahnya itu yang membangkang dari gereja begitu ya. Masuk ke dalam penyiksaan 666. Dan kacau sekali pengajaran ini. Ya, pengajaran ini kacau sekali dan kalau sudah perhatikan itu dipaksakan. Ya, ayat-ayatnya itu dipaksakan. Dan tidak ada ayat yang mendukung dalam Tanak yang mengatakan bahwa ada pelayanan orang-orang sempurna. Tidak ada. Jadi hati-hati saudara. Karena sepak terjangnya mereka mengadakan kayak pameran gitu ya. Kayak pameran mengenai akhir zaman. Ya, ya orang kalau nggak ngerti ya tertarik saudara. Ya, ada kayak model kayak kemah-kemah kecil gitu dan setiap kemah itu ada penjelasannya masing-masing begitu ya. Ya pameran begitu ya mengenai ini. Tapi pengajaran ini tidak mempunyai fondasi sama sekali yang benar. Jadi firman tidak pernah menyatakan bahwa akan ada pelayanan orang sempurna. Yang saya sayangkan pengajaran ini diterima banyak orang juga di Indonesia. Jadi kita harus hati-hati kalau saudara mendengar hal ini. Saya tidak mencoba untuk menjelekkan, tetapi saya mau mencoba untuk meluruskan. Ya, saya sangat sayang juga dengan tulang Elisa, tapi sayangnya mereka masih hybrid begitu ya. Jadi bagaimana ya, saya harus lepas. Saya tidak mau lagi ada hubungan, ya, karena saya tidak mau hubungan dengan pola hybrid. Ya, mereka masih pola hybrid, mereka pasti masih pakai kata Arab, Yunani, ya, 25 Desember dan sebagainya. Ya, jadi pengajarannya kacau. Ya, mau tidak mau, memang dulu saya lama di sini, cuman saya harus putuskan, saya harus ikut Bapak Yahweh, saya harus ikut kebenaran firman yang sejati, yaitu Tanak dan Brit Gadasa dalam pola Ibrani. Ya, mungkin ada teman-teman yang masih kenal dengan saya yang mengenai hal ini, ya, saya anjurkan saudara semua ya, saudara yang saya kenal di gereja ini, belajar dan berani ambil sikap untuk ikut pola yang benar yang ditetapkan Bapak Yahweh. Jangan pola hybrid. Ya, kita tidak masuk ke samayimnya hybrid. Hybrid tidak punya samayim. Ya, hybrid itu arahnya satu, penyembahan dewa matahari dan ujungnya adalah lautan api. Saya nggak mau ke sana. Saya mau ke Shamayim milik Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Itu yang saya ingini. Itu yang saya rindukan. Ya. Kemudian, nah dari sini saya akan akhiri di sini. Soal lihat jadi rapture, ya, pengangkatan itu terjadinya ya sebelum aniaya besar atau 666, yaitu di titik B. Ya, itulah terjadinya rapture. Ya, karena dari pola Yesaya dan juga yang sudah kita bahas dan juga dari dari pola Wahyu 12 ya, jelas, sangat jelas ya, sangat jelas ya, bahwa perempuan itu ya, saya mundur sedikit ya, bahwa perempuan ya 144.000 yang diberi sayap burung nasar itu dipelihara selama 3,5 tahun. Jelas sekali. Setelah pengangkatan, ya perempuan itu diberi sayap burung nasar dan dipelihara selama 3,5 tahun, 42 bulan.
Ya, 126 hari. Jadi dari hal ini tidak bisa disangkali lagi ya bahwa pengangkatan akan terjadi. Saya akan lanjutkan. Ya, ini dia. Pengangkatan akan terjadi di titik B sebelum anti Hamasyah. Jadi saudara bisa lihat kira-kira tahun berapa, saudara bisa putuskan sendiri. Ya, kalau hari ini tahun 2022, ya kalau kira-kira 3,5 tahun ke depan, ya berarti sekitar tahun 2026. Ya, ini saya tidak meramal. Sekali lagi saya katakan saya tidak meramal, tetapi saya hanya melihat dari pola. Tujuan ini semua adalah supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Dan kalau kita lihat 2026 itu akan diwakili oleh Mazmur 126. Ya, Mazmur 126 di awal-awal kita sudah kasih tahu Mazmur 126. Ya, itulah gambaran akan pengangkatan. Ya, jadi saudara bisa paham bahwa pengangkatan dan kedatangan Yeshua HaMashiach itu dua event, dua peristiwa yang berbeda. Pengangkatan terjadi sebelum 3,5 tahun yang kedua, tetapi second coming, kedatangan Yeshua HaMashiach, yaitu pada akhir 3,5 tahun yang kedua, yaitu dengan adanya perang Harmagedon. Yang terakhir, saya akan berikan bagian ini, ya. Jadi hari ini kita tahun 2022 kita sedang menuju masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama, ya, dan kemudian terjadilah rapture. Setelah rapture akan masuk di dalam 3,5 tahun yang kedua, yaitu 666 anti Hamasyah. Di akhir anti Hamasyah, Yeshua Hamasyah datang. Inilah second coming di titik Y, ya. Terjadilah perang Harmagedon. Saat terjadi perang Harmagedon, Satan ditangkap, dibelenggu selama 1.000 tahun. Itu bagiannya ada di X1. Dia dibelenggu. Dia tidak dilempar ke lautan api. Yang dilempar ke lautan api adalah anti Hamasyah dan nabi-nabi palsunya. Tetapi setan masih dibelenggu di bumi ini selama 1.000 tahun. Mengapa? Karena Yeshua HaMashiach memerintah 1.000 tahun. Ya, memerintah 1.000 tahun. Dan di akhir 1.000 tahun, maka setan akan dilepas untuk seketika lamanya. Untuk menghasut banyak orang. Dan ternyata banyak orang yang mengikuti Satan. Sebetulnya ini tragis. Hidup sudah enak, dipelihara Bapa Yahweh dengan luar biasa, hidup seperti Taman Eden, tapi saat ujian gagal. Kenapa? Karena ikut Satan. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Di akhir daripada kerajaan 1.000 tahun terjadi satu perang lagi, yaitu perang Gog dan Magog. Ya, dan setelah itu bumi yang saudara pijak ini akan dibinasakan dengan api. Ash. Ya, jadi inilah gambaran lengkapnya. 3030 adalah akhir dari segala-galanya. Ya, penentuan angka-angka ini saudara bisa pelajari di materi yang telah saya sampaikan, yaitu Misteri 2030 dengan judul Kode Bereshit. Ya, Bereshit. Ya, kode rahasia Bereshit. Itu lengkap ada di sana. Ya, angka-angka gematrianya ada di sana semua. Jadi saya menentukan ini, saudara jangan komen yang macam-macam dulu, sehingga alam roh saudara tidak menutup pengenalan akan firman. Saudara pelajarin dulu semua, ya, barulah komen, tidak apa-apa, ya. Tapi banyak orang yang saya lihat belum apa-apa, komen, belum belajar komen dulu. Akhirnya terperangkap dengan lidahnya sendiri, ya. Sehingga pengenalan akan firman stop
dalam hidup mereka. Mereka tidak bertumbuh. Sayang sekali. Ya, jadi pola ini sangat luar biasa sekali. Ya, untungnya Bapak Yahweh nuntun saya, ya, nuntun kita semua, ya, dengan channel ini, ya, pelajarin semua, ya, renungkan. Saya tahu saya dapat ini nggak semalam, saudara, ya, bertahun-tahun. Karena itu buat saudara juga saudara harus memamah biak, ya, tahu ya, memamah biak, ya. Jadi belajar kembali, pikirkan kembali, belajar kembali, ya, jangan asal buka mulut lason hara, ya, mengatakan kalimat-kalimat yang negatif, nyinyir, akhirnya akan merugikan diri saudara sendiri. Ya, kedatangan Yeshua Masiah tahun 2030 bahkan lebih cepat dalam arti rapture-nya, yaitu 3,5 tahun sebelumnya akan segera terjadi. Ya, kerinduan kita Yeshua datang dan kita akan masuk dalam pengangkatan, kita akan diubahkan tubuh kita di dalam tubuh kemuliaan. Ya, saya sangat bersyukur sekali bisa berkumpul di channel ini dan terus kita bertumbuh, ya, dalam anugerah Bapak Yahweh. Saudara jangan berpikir ini, saya kasih tahu sedikit ya. Saudara jangan berpikir, wah, Pak Yosef Rai sudah utarakan ini semua, berarti Pak Yosef Rai nggak dapat serangan dari roh-roh jahat mengenai konsep-konsep ini. Saya kasih tahu, setan tuh masih nyerang dalam pikiran saya. Ya, kasih panah-panah berapi. Tapi saya kembali kepada firman. Ya, saat mereka berkata, panah-panah api itu berkata, apa memang ini bakal terjadi? Saya kembali ke firman yang mengatakan bahwa peristiwa Elia itu betul-betul terjadi. Peristiwa Henok betul-betul terjadi. Peristiwa kebangkitan Yeshua HaMasiah itu betul-betul terjadi. Peristiwa kebangkitan Yosef, Moshe sudah dibangkitkan juga. Peristiwa kebangkitan Abraham, nabi-nabi, Daud, ya, Raja Daud, pada saat Yeshua HaMasiah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu betul-betul terjadi. Berarti peristiwa pengangkatan, kerajaan 1000 tahun, masa anti HaMasiah juga betul-betul pasti akan terjadi. Berjaga-jagalah. Kalau saudara lihat ini semua, firman berkata, angkat wajahmu, karena penyelamatmu sedang datang. Ya, bersukacitalah, rejoice, mempelai-mempelai Yeshua HaMasiah, inilah saatnya. Ya, saudara akan menerima rewards, bertahanlah terus, ya, berakar dalam firman, majulah terus. Dan saudara bisa sampaikan menjadi berkat melalui pengajaran-pengajaran di tempat ini, ya. Mungkin saudara sulit untuk menerangkan, bagikan saja ke teman-teman saudara. Saudara tinggal ambil yang mana, dan saudara bisa link berikan. Selagi ada kesempatan, ya, bekerjalah. Yeshua berkata, selagi masih siang, kita bisa bekerja. Akan ada malam di mana kita tidak bisa bekerja. Ini waktunya kita bisa bekerja untuk kemuliaan Bapa Yahweh, Bashem, Adonai Yeshua HaMasiah. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, amen.